Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hidup Sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menurunkan kadar gula dalam darah menggunakan daun pinahong. Seperti ini daunnya teman-teman. Daunnya ini hampir sama seperti daun sirih, hanya saja bagian tangkainya seperti ini tuh berwarna merah ya teman-teman. Seperti ini. Tangkainya itu merah, jenisnya kayak gini. Sama dengan daun sirih seperti ini teman-teman. Nah itu juga dengan 2 gelas air. Nah kita rebus menggunakan 2 gelas air seperti ini. Kita nyalakan apinya. Kita masukkan ya teman-teman daun pinahongnya. Karena ini daunnya kecil-kecil, jadi saya ambil banyak. Anda bisa mengambil terserah berapa. Tapi kalau daun pinahong ini yang besar-besar, kita bisa ambil 7 lembar. Tapi ini kecil-kecil. Nah, kita rebus sampai menyusut hingga menjadi 2 gelas menjadi 1 gelas. Kadar gula dalam darah ini bisa meningkat teman-teman karena biasanya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, misalnya kayak junk food atau makanan-makanan gorengan seperti itu. Dan nah, kegunaan daun pinahong ini untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Daun pinahong ini bisa untuk membantu bagi penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula dalam darahnya, misalnya dikonsumsi 2 hari sekali ataupun setiap hari bisa. Namun Anda tidak boleh meninggalkan obat yang telah direkomendasikan oleh dokter ya teman-teman. Jadi daun pinahong ini berfungsi hanya untuk membantu saja. Nah bagi orang yang normal, memiliki kadar gula dalam darah normal, Anda bisa mengkonsumsinya 2 minggu sekali atau seminggu sekali seperti itu. Untuk menjaga tanda-tanda kadar gula dalam darahnya itu meningkat, itu disertai dengan satu, sering buang air besar, buang air kecil, sering haus dan sering lapar ya teman-teman. Jadi kita harus, kalau ada ciri-ciri seperti itu kita harus hati-hati. Dicek kadar gulanya bisa di apotek atau Anda bisa membeli alatnya. Alatnya banyak sekali, ada EasyTos, ada macam-macam. Anda bisa tanyakan kepada apotek terdekat di rumah Anda, alat untuk mengecek kadar gula dalam darah apa, seperti itu nanti tinggal dites. Kemudian kadar gulanya jika normal itu antara 120 sampai 150 itu masih normal teman-teman. Pokoknya di bawah 200. Tapi paling normal itu antara 100 sampai 120. Jika di bawah 100 tapi masih di angka 70 80 tidak masalah. Tapi jika di bawahnya lagi Anda bisa mengkonsumsi minum teh hangat yang manis untuk kadar gulanya lebih stabil. Tapi jika di atasnya itu Anda harus hati-hati teman-teman, karena kalau kadar gulanya di atas 200 itu, kalau misalnya terjadi luka, umumnya dia akan membiru, kemudian peredaran darahnya nggak lancar, jadi kayak nanti lama-lama membusuk seperti itu teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah ini untuk lebih cepat kita tutup supaya airnya lebih cepat mendidih. Nah teman-teman perlu Anda ketahui bahwa kadar gula dalam darah ini juga, misalnya orang terkena diabetes itu juga sangat berbahaya ya teman-teman. Jika Anda luka kemudian membiru, nggak segera sembuh, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunggu lama seperti itu, karena menjadi nanah dan kemudian akan membusuk. Nah penanganannya akan lebih sulit dibandingkan yang lebih cepat ditangani. Jadi kalau ada luka itu harus langsung dilihat. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman, apakah sudah mendidih. Oh, sudah mendidih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, ternyata sudah mendidih. Dan Anda bisa tunggu hingga menyusut menjadi 1 gelas. Kemudian umumnya daun pinahong ini memiliki warna yang sedikit merah seperti itu. Nah, penanganan selain mengkonsumsi daun pinahong tentu memperbaiki pola makan ya teman-teman, pola hidup sehat. Misalnya mulai rajin mengkonsumsi buah dan sayur, menghindari makanan-makanan kemasan seperti itu. Terus
olahraga walaupun hanya 15 menit namun dilakukan secara rutin. Istirahat juga harus lebih teratur seperti itu. Nah, daun pinang ini akan lebih maksimal dan optimal kinerjanya jika kita mengkonsumsinya sebelum mengkonsumsi makanan berat ya, misalnya nasi seperti itu. Nah, tapi kalau penderita MAH, jika Anda merasa takut atau khawatir jika perutnya nanti asam lambungnya naik, Anda bisa mengkonsumsinya setelah makan. Nah, kita tunggu saja sampai menyusut hingga menjadi 2 gelas. Nah, nanti kalau itu diamkan sambil dinginkan, setelah itu kita saring, kemudian kita konsumsi saja teman-teman. Nah, seperti itu saja penjelasan kali ini. Terima kasih telah menonton channel Hidup Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, share, like dan subscribe-nya ya. Dah.